Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua mengenai sandwich generation. Nah, ini tuh lagi trending nih. Kira-kira sandwich generation tuh apa sih? Semua ceritanya aku rangkum dalam cerita Bunda. Sekarang tuh lagi trending ya teman-teman ya, banyak yang bahas mengenai sandwich generation ini. Sebenarnya sandwich generation tuh apa sih gitu ya? Nah, sandwich generation itu merupakan sekumpulan orang-orang atau generasi gitu ya, yang memang dia itu merupakan tulang punggung keluarga gitu ya teman-teman ya. Bahkan ada yang mereka tuh harus membiayai orang tuanya itu tuh dari kecil gitu ya. Cuman rata-rata gitu ya, menurut penelitian itu tuh katanya ya, yang aku baca-baca tuh di internet, itu sandwich generation tuh terjadi di sekitar usia lebih dari 20-an ya, sekitar 20-an lebih sampai ya 35-an kurang lebih gitu ya. Dan itu banyak terjadi teman-teman, dan ternyata pas aku baca-baca ternyata itu pun enggak terjadi sama orang lain aja, tapi sama diri aku sendiri pun gitu kan, itu tuh terjadi gitu ya. Dan di sini aku mau sharing pengalaman aku ya. Jadi memang waktu itu tuh selagi aku masih kuliah, tapi udah di akhir ya kuliahnya, udah mau tugas akhir gitu kan pas S1, itu memang aku termasuk ke dalam golongan sandwich generation gitu ya, karena memang pada saat itu orang tua udah nggak kerja lagi gitu kan, dan kemudian pas aku udah dapat penghasilan sendiri ya mau nggak mau gitu kan, aku juga harus membagi penghasilan aku sama orang tua gitu ya. Dan setelah lulus kuliah, kemudian aku bekerja gitu kan, setelah itu punya pasangan gitu kan, dan ternyata aku punya jodoh yang juga sama-sama dia itu sandwich generation gitu kan, sama-sama tulang punggung keluarga gitu. Dan di situ memang ada beberapa konflik gitu ya setelahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat gitu kan di Instagram, di YouTube gitu ya, kayaknya kok adem-adem aja ya nih gitu kan. Ternyata ya nggak begitu juga teman-teman ya. Pasti di dalam rumah tangga itu selalu ada konflik gitu kan. Dari mulai pas sebelum aku menikah sih ya oke-oke aja gitu kan, berbagi sama orang tua. Tapi setelah menikah gitu kan, pasti kita tuh prioritasnya tuh beda gitu kan. Pasti kita prioritas tuh untuk memikirkan masa depan kita gitu kan. Kita tuh pengen punya rumah, bayangin gitu kan setelah menikah gitu kan. Terus sampai sekarang gitu kan belum punya rumah, pasti tuh kita tuh ya ngerasa deh, mungkin teman-teman juga yang udah nikah gitu ya, yang udah nikah terus ditanyain gitu kan, sekarang tinggal di mana, udah pindah atau belum? Nggak nanya sih udah pindah atau belumnya, cuman kadang-kadang kalau kita jawab di sini masih di rumah orang tua, oh gitu, kirain udah pindah. Nah gitu, yang bilang kirain udah pindah itu tuh sebenarnya tuh kayak ngasih kode kalau oh lo tuh nggak punya rumah ya, ternyata kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang ya kita juga kalau lagi emosi jadi tersinggung gitu kan, kayak gitu. Nah terus udah gitu kita juga selain itu penghasilan setelah menikah itu, apalagi udah punya anak gitu ya, itu akan beda lagi gitu kan. Nah yang pertama setelah menikah itu, sebelum punya anak memang ya oke lah gitu kan, kalaupun masih sama-sama kerja masih di batas aman lah gitu. Tapi kalau udah nggak kerja gitu kan, yang pendapatannya itu cuman satu orang aja, cuma suami aja gitu kan pendapatannya gitu kan, penghasilannya, kita mulai mikir nih, karena harus ngasih kedua orang tua dari kedua belah pihak gitu kan, pihak suami dan istri. Dan itu tuh jadi problema sendiri buat kita gitu, karena ya untuk makan kita berdua, terus untuk ngasih orang tua dua-duanya, pasti itu tuh kayak ya ampun gitu ya, ini tuh pengeluaran kita tuh gede banget gitu, sedangkan kita juga harus ngasih ke orang tua gitu. Itu tuh di situ pasti selalu ada konflik gitu kan. Gak akan ada orang yang tahu kalau kita tuh sehari-harinya kelihatannya enak, padahal tuh ya kita tuh berusaha sehemat mungkin gitu kan. Bahkan kita tuh beberapa kali gitu kan makan ya udahlah seadanya aja gitu. Kalau cuma ada pakai gorengan ya pakai gorengan, kalau ada kecap ya pakai kecap, kayak gitu kasarnya ya. Nah oke teman-teman, di situ ya masih standar-standar aja lah ya, maksudnya tingkat kesulitannya tuh ya belum terlalu tinggi gitu ya. Nah
tingkat kesulitannya itu akan bertambah lagi problemanya ketika teman-teman tuh udah punya anak gitu ya. Ketika udah punya anak, lalu anaknya itu apalagi yang lebih dari satu ya, yang biasanya punya anak terus gak lama anaknya masih baby terus hamil lagi gitu ya, itu pengeluarannya tuh akan sangat-sangat besar ya teman-teman ya, akan berkali-kali lipat gitu kan. Dan di situ berasa banget sih ya, karena punya anak tuh pengeluarannya tuh ya bisa lebih besar daripada kita yang dewasa gitu, karena memang anak tuh untuk treatmentnya sendiri dia harus berbeda, misalnya kayak harus pakai popok gitu ya, dan kalau misalnya nggak beli diapers nih, diapers aja kan sebulan tuh ya kurang lebih 300 ribuan lah ya. Kalau misalnya nggak pakai diapers, anaknya ya udah dipakein ini aja deh gitu kan, pakai celana biasa aja gitu kan. Anaknya nanti ya kitanya juga sendiri memang harus lebih capek ya, jadinya lebih capek gitu kan. Karena kalau anaknya pipis di mana-mana gitu kan, dan pipisnya tuh beberapa kali kan kalau anak tuh, kalau pup di mana-mana berserakan. Belum lagi kita harus beli deterjennya gitu kan, deterjen anak sendiri tuh kita harus pakai yang khusus gitu, nggak boleh disatuin sama yang dewasa. Kenapa? Karena kulit bayi itu masih sensitif teman-teman. Kalau misalnya teman-teman satuin sama yang dewasa gitu kan, itu nanti ya bakalan bayinya takutnya dikhawatirkan alergi gitu kan ya. Nah itu pun pengalaman aku nih, beberapa kali aku udah coba gitu kan menghemat diapers gitu kan untuk baby aku gitu kan. Ya udah deh nggak dipakein diapers gitu kan, ya udah dipakein celana biasa aja gitu. Terus aku nyuci nih, aku cuci baju dia itu ya udah deh sesekali nggak apa-apa gitu kan, aku pakai sabun colek gitu kan. Ternyata tangan aku malah iritasi, dan ketika tangan aku iritasi mengelupas itu sampai berbulan-bulan, dan itu harus diobatin, dan obatnya pun harus beli. Jadi ya ketika aku hitung-hitung budget pengeluaran, ya itu sama aja gitu, sama aja bohong gitu kan, mau pakai diapers atau enggak gitu kan, tetap pengeluarannya segitu, kayak gitu teman-teman. Dari problema tersebut nih teman-teman, itu tuh bikin galau ya teman-teman ya, bikin galau antara kita tuh mau prioritasin yang mana dulu ketika punya penghasilan. Udah penghasilannya cuma dari suami aja nih, terus kita harus bagi-bagi gitu kan, buat diri kita sendiri gitu kan, buat keluarga kita, terus buat anak gitu, sama buat orang tua. Dan itu tuh bener-bener apa ya, bener-bener konflik finansial yang mungkin gak udah gitu ya kayak gitu. Nah, di sini aku mau kasih beberapa tips ya buat teman-teman yang mengalami hal yang sama ya. Siapa tahu ini bisa menjadi solusi buat teman-teman semua. Yang pertama nih ya teman-teman, dalam menghadapi konflik hati gitu kan yang gak selesai-selesai, teman-teman harus berdamai sama diri sendiri gitu ya. Jadi teman-teman harus legowo ya, teman-teman harus menerima keadaan teman-teman gitu. Dan teman-teman kan yang memilih sendiri gitu kan pasangan teman-teman gitu kan, dan itu adalah jodoh menurut aku ya. Kayak aku sendiri ya udah, itu udah jodoh, udah takdir aku gitu ya, punya pasangan yang sama-sama sandwich generation gitu kan. Jadi ya udah, teman-teman harus terima gitu kan, dan teman-teman harus berpikir lebih positif, karena kita tuh harusnya bersyukur gitu kan, bersyukur masih bisa kasih ke orang tua walaupun nggak banyak gitu kan, dan itu tuh jadi ladang pahala buat kita di akhirat nanti. Yang kedua, teman-teman harus membuat batasan prioritas dalam membantu orang lain ya teman-teman. Jadi teman-teman juga dilihat dulu nih ya, jangan sampai teman-teman tuh gak ada uang sama sekali gitu ya. Jangan sampai itu teman-teman bener-bener yang kurang banget gitu ya. Jadi harus lihat lagi gitu lah. Apalagi teman-teman kalau misalnya sebagai istri ya, harus benar-benar bisa pintar-pintar memanage uang dengan baik. Gimana nih sampai pas nanti si suami itu pas gajian lagi tuh uangnya cukup gitu loh. Gimana caranya memanage uang itu gitu loh, biar cukup sampai nanti gajian kayak gitu. Jadi memang harus benar-benar dipilih. Nggak bisa nih kalau misalnya oke, orang tua dari suami dikasih segini, orang tua dari istri dikasih segini gitu kan, terus yang satu komplain, karena ya memang keadaan yang membuat seperti itu gitu. Apalagi ada anak gitu ya, kalau misalnya teman-teman udah punya anak satu, apalagi yang lebih gitu kan, lebih dari satu, itu pengeluarannya akan lebih banyak ya. Jadi memang kita harus sama-sama paham gitu kan, harus sama-sama paham, dan gak bisa egois satu sama lain juga gitu.
Yang ketiga, teman-teman itu harus perbaiki cara komunikasi teman-teman gitu ya. Nah ini sih yang sering terjadi sama aku ya. Ini aku tuh orangnya salah satu orang yang introvert gitu ya. Jadi memang aku nggak pernah cerita nih keadaan aku tuh kayak gimana. Yang di luar sana mungkin orang-orang banyak yang pikir oke lah aku nih mapan gitu lah. Terus sering jalan-jalan enak gitu kan. Dan orang-orang tuh nggak tahu tuh di luar sana yang kalau misalnya aku jalan-jalan di luar, ternyata itu tuh jalan-jalannya tuh gratisan atau endorsean misalnya kayak gitu. Tapi di luar itu tuh banyak hal-hal yang kayak ya harus jajan gitu kan keluar, dan itu tuh memang ngebuang apa ya, bener-bener ngebuang sebagian penghasilan dari suami gitu kan buat jajan gitu loh. Dan setelah itu nggak ada yang tahu nih kita tuh makannya cuman pakai gorengan doang atau kecap aja gitu kan, karena memang uangnya habis gitu, gak ada yang tahu kayak gitu. Dan juga nggak ada yang tahu nih keadaan kita dimana pada saat-saat tertentu kita tuh benar-benar nggak ada uang sama sekali gitu loh, dan kita ya udah dan main aja gitu loh, gak ada apa-apa kayak gitu. Itu tuh sebenarnya cara yang salah ya teman-teman. Hal-hal seperti itu tuh membuat orang-orang kayak yang nggak ngerti gitu, dan emang mereka pun nggak ngerti karena kita nggak jelasin gitu loh. Ada beberapa saat gitu loh, biasanya sih itu dari orang tua tuh, kadang-kadang bapak-bapaknya ya. Jadi ketika minta uang terus kita tuh sebenarnya benar-benar nggak ada, kita pengen ngasih tapi itu benar-benar nggak ada, sepeser pun nggak ada gitu loh. Terus dibilangnya tuh kita pelit, dibilangnya itu kok beli ini bisa gitu loh, ngasih orang tua segini aja nggak bisa gitu loh, itu kok beli barang ini bisa gitu, padahal itu barang tuh sebenarnya bukan punya kita, atau barang itu tuh ya memang dari dikasih orang gitu kan, dari endorsean atau apapun, bukan kita beli sendiri gitu kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita komunikasikan dengan baik dengan orang lain, dengan orang tua kita, dengan saudara kita, ataupun siapapun yang membutuhkan kita. Dan dengan komunikasi yang baik diharapkan orang-orang yang membutuhkan kita juga bisa menerima kita apa adanya gitu, dan bisa mengerti bahwa kita juga bukannya pelit tapi memang nggak ada. Nah itu ya teman-teman tips dari aku dalam menjalani kehidupan sebagai sandwich generation, dan mudah-mudahan dengan cara-cara tersebut ya teman-teman bisa menghadapi kehidupan teman-teman dengan lebih baik gitu ya, dan bisa lebih memperbaiki finansial keluarga. Apalagi kita sebagai sandwich generation harus menjadi sandwich generation yang terakhir. Oke teman-teman, itu tadi tips dari aku dan sharing juga dari aku. Buat teman-teman juga yang mau sharing ya, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.